Halo Adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa Adik. Kembali lagi di channel Diari Kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo Adik kelas 12 SMA maupun SMK di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2022 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini di Hari Kampus eksklusif membahas seputar perpanjangan pendaftaran UTBK SBMPTN tahun 2022. Adik-adik pejuang kampus, khususnya adik-adik yang kemudian kemarin mengalami kendala dan tidak sukses mendaftar di UTBK SBMPTN yang harusnya pada hari ini tanggal 15 April tahun 2022 pukul 15.00 pendaftaran UTBK SBMPTN dinyatakan ditutup. Tapi ada kabar gembira di website resmi dari ltmpt.ac.id bahwa pendaftaran UTBK SBMPTN tahun 2022 ini diperpanjang sampai besok pada tanggal 16 April tahun 2022 pukul 15.00 adik-adik. Nah, ini sesuai dengan surat yang diterbitkan oleh Ketua LTMPT adik-adik. Jadi ini merupakan kabar yang sangat baik bagi adik-adik yang mungkin kemarin mengalami kendala. Sekali lagi ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar, dan insya Allah untuk servernya tidak down lagi. Biasanya ketika sudah ada perpanjangan seperti ini, nantinya server sudah diperbaiki adik-adik. Nah, kemudian saya bacakan surat yang diterbitkan oleh Ketua LTMPT, dalam hal ini Bapak Muhammad Ashari, bahwa yang terhormat calon peserta UTBK SBMPTN di seluruh Indonesia. Nah, nomor 1, pendaftaran UTBK SBMPTN tahun 2022 diperpanjang hingga 16 April 2022 pukul 15.00. Kemudian yang kedua, perpanjangan waktu tersebut pada poin 1 sudah termasuk masa pembayaran biaya UTBK di Bank Mitra, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BRI adik-adik. Kemudian yang poin 3, pendaftar yang membayar kadaluarsa pada tanggal 15 April 2022 pada pukul 15 dan belum melakukan pembayaran harus memilih pusat UTBK kembali. Kemudian yang keempat adalah mendaftar yang telah menyelesaikan pembayaran hingga tanggal 16 April tahun 2022 pukul 15.00 diberikan kesempatan untuk menuntaskan proses pendaftaran UTBK sampai dengan finalisasi serta cetak kartu hingga 17 April tahun 2022 pukul 15.00. Adik-adik pejuang kampus, dari surat ini poin yang bisa kita amati adalah yang pertama adalah besok pada tanggal 16 April itu sampai batas pendaftaran sampai batas pembayarannya juga adik-adik. Jadi pembayarannya masih bisa dilakukan pada besok tanggal 16 April terakhir jam 15.00. Nah, pada poin ini, karena besok adalah weekend, otomatis jika adik-adik menggunakan bank dan notabene ingin setor ke teller, maka itu tidak bisa diakomodir karena biasanya dan pastinya bank di seluruh Indonesia itu tutup adik-adik. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh adik-adik yang belum melakukan pembayaran? Silahkan adik-adik melakukan pembayaran di bank dengan menggunakan SMS banking, mobile banking, dan internet banking adik-adik. Nah, itu jauh lebih aman dan memang ini yang disarankan oleh LTMPT. Nah, kemudian setelah pembayaran, kalau misalnya kemarin adik-adik itu misalnya pembayarannya kadaluarsa nih, nah nanti harus memilih pusat UTBK ulang. Dan insya Allah pusat UTBK-nya sudah tersedia. Kalau kemarin banyak kendala pusat UTBK-nya tidak ada, kemudian pusat UTBK-nya misalnya habis. Nah, memang tidak ada sebenarnya. Setiap pusat UTBK itu tidak ada yang habis sebenarnya. Cuma diupdate secara berkala adik-adik. Jadi insya Allah apa yang adik-adik lakukan pada hari ini dan besok untuk memilih pusat UTBK pastinya sudah ada adik-adik. Kemudian mungkin kalau adik-adik besok pembayarannya sampai tanggal 16 April 2022 dan adik-adik belum mengisi, maka adik-adik bisa mengisinya sampai tanggal 17 April 2022. Tetapi tidak saya sarankan adik-adik. Jadi karena ini adalah timeline akhir, maka adik-adik seyogyanya setelah pembayaran, setelah memilih pusat UTBK kemudian pembayaran, maka adik-adik langsung finalisasi dan cetak kartu peserta adik-adik. Jadi itu jauh lebih efisien dan tidak menimbulkan istilahnya kebingung nanti ketika misalnya ada server down atau mungkin internetnya kurang bagus dan sebagainya adik-adik.
Nah, untuk pelamar KIP kuliah adik-adik juga akan diperpanjang sampai besok tanggal 16 April 2022. Jadi kalau hari ini tahapannya kan adik-adik harus mensinkronkan dulu di portal resmi KIP kuliah. Maka adik-adik silahkan mengunjungi portal resmi KIP kuliah dan termasuk adik-adik juga bisa mendaftar di KIP kuliah adik-adik. Jadi kalau misalnya pendaftarannya itu masih bisa dibuka, maka adik-adik bisa masuk di halaman kipkuliah.kemendikbud.go.id ini. Silahkan nanti isi poin-poin yang ada di situ. Jika misalnya tidak tahu, silahkan diisi seadanya saja adik-adik, saran saya. Nanti ketika sudah sudah bisa masuk di portal seleksi, nah nanti adik-adik bisa sinkronisasi data dulu, nanti bisa diupdate lagi adik-adik. Jadi nggak usah terlalu misalnya rekening listriknya hilang, kemudian misalnya adik-adik misalnya pajak bumi bangunan hilang, atau misalnya tahun perolehan rumah juga bingung, masih tanya saudara atau tanya orang tua yang mungkin ada di jauh, maka isi saja sampai di tahap sinkronisasi adik-adik. Jadi di situ adik-adik nanti setelah mengisi semuanya ini nanti ini diisikan, kemudian nanti masuk di email, kemudian ada password yang di situ ada kode akses sama PIN-nya. Adik-adik masuk, kemudian upload beberapa persyaratan dari KIP kuliah, kemudian adik-adik nantinya mengisi di seleksi, kemudian klik LTM UTBK SBMPTN, maka tunggu biasanya 15-20 menit, nanti kemudian adik-adik langsung ke halaman portal LTM pendaftaran UTBK SBMPTN adik-adik dengan menggunakan akun LTMPT adik-adik. Jadi nanti di situ ketika adik-adik yang pelamar KIP kuliah silahkan nanti mengisikan, nanti di situ akan tertulis otomatis peserta KIP kuliah yang adik-adik tidak diwajibkan membayar. Jadi adik-adik tidak perlu membayar, meskipun adik-adik tidak diterima di KIP kuliah, adik-adik di LTMPT atau pendaftaran UTBK SBMPTN tidak dipungut biaya. Masalah nanti adik-adik mendapatkan KIP kuliah, kemudian mendapatkan fasilitas biaya hidup selama 1 bulan, ketika adik-adik sudah diterima, habis itu baru nanti adik-adik dinyatakan peserta KIP kuliah atau peserta reguler dari UTBK SBMPTN. Jadi kesimpulan dari video kali ini, silahkan manfaatkan waktu perpanjangan ini dengan baik dan benar. Kalau misalnya adik-adik masih ragu, silahkan cepat diambil keputusannya. Karena sekali lagi adik-adik, jika adik-adik tidak mengikuti UTBK SBMPTN, maka satu, kekurangannya adik-adik tidak bisa mengikuti PKN STAN. Yang kedua, adik-adik tidak bisa mengikuti jalur tes masuk perguruan tinggi jalur mandiri di berbagai universitas terkemuka di Indonesia. Artinya adik-adik hanya beberapa universitas saja yang bisa mengakomodir adik-adik jika adik-adik tidak mengikuti UTBK SBMPTN. Alurnya adalah ketika adik-adik nanti tes UTBK SBMPTN, adik-adik kan dapat skor ya adik-adik ya. Jadi skor itu nanti ketika adik-adik misalnya daftar jalur mandiri di Universitas Brawijaya misalnya, nah di situ menggunakan nilai UTBK, maka nanti server pusat LTMPT akan berkoordinasi dengan server lokal dari Universitas Brawijaya mengambil nilai adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu tes, adik-adik tesnya hanya di UTBK SBMPTN, cuma nilainya adik-adik itu dipakai di jalur mandiri itu adik-adik. Nah, kemudian untuk tingkat persaingannya adik-adik saya perlu tekankan, untuk persaingan UTBK SBMPTN dengan jalur mandiri terus terang tidak sama adik-adik. Jadi mulai dari peluangnya, kemudian keketatannya jelas berbeda, karena lingkupnya hanya satu universitas saja adik-adik. Jadi silahkan adik-adik juga ikut UTBK SBMPTN. Siapa tahu adik-adik di UTBK SBMPTN belum rezeki, adik-adik punya rezeki di jalur mandirinya. Sehingga adik-adik bisa berpikir ulang, dan juga banyak jalur mandiri yang mungkin notabene pembiayaannya tidak mahal. Jadi nggak ada SPI-nya, kemudian biayanya seperti UTBK SBMPTN yang saya rasa sangat meringankan adik-adik, apalagi yang ada KIP kuliahnya adik-adik. Jadi sekali lagi, silahkan daftar UTBK SBMPTN jika adik-adik mempunyai akun LTMPT. Jadi jangan pikir terlalu panjang karena waktunya sampai besok tanggal 16 April tahun 2022.
Baik adik-adik, itu saja yang perlu saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mungkin adik-adik bisa baca di web resmi dari altmp.ac.id, dan mudah-mudahan adik-adik dimudahkan ketika tes UTBK SBMPTN dan persiapan untuk UTBK SBMPTN, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa adik-adik.